Di sebuah kota kecil di Texas, Amerika Serikat, hiduplah seorang pria yang lahir dari Kristen yang taat. Ayahnya seorang pendeta. Joseph tumbuh di gereja, dan sejak kecil diajarkan untuk mengenal Tuhan lewat kasih. Joseph mencintai gerejanya, mencintai umatnya, dan mencintai Tuhannya. Tidak ada yang aneh, karena Joseph adalah anak pendeta dan kelak ia akan menjadi pendeta. Ia bukanlah sembarang seorang pendeta, ia pandai berbicara. Suaranya dalam dan penuh keyakinan. Setiap minggu ia berkhotbah di depan jemaat dengan semangat berapi-api, dan di luar gereja, ia adalah pengusaha sukses, mempunyai bisnis musik dan alat elektronik besar. Hidupnya terasa lengkap, kehormatan, uang, keluarga, dan keyakinan semua ia sudah miliki. Tapi kadang di tengah kesibukannya, ada suara kecil yang menggema hatinya. Apakah aku benar-benar sudah mengenal Tuhan? Suatu hari di tahun 1991, ayahnya bertemu seorang pria Muslim Mesir bernama Muhammad Abdurrahman. Baginya itu mengejutkan. Ia mendengar banyak hal buruk tentang Islam. Ia pikir Islam adalah agama yang keras dan asing. Tapi ayahnya malah mengundang Muhammad tinggal di rumah mereka beberapa hari. Dalam hatinya ia punya rencana ingin mengajak orang Muslim itu masuk Kristen. Hari-hari pertama penuh percakapan panjang, seputar tentang Tuhan, tentang nabi-nabi, tentang kasih dan kebenaran. Ia sering meninggikan suara. Tapi Muhammad selalu tenang, tersenyum, dan menjawab dengan sederhana. Suatu kali ia berkata, "Kalian Muslim menyembah batu hitam di Mekah." Muhammad menjawab lembut, "Kami tidak menyembah batu, Joseph. Kami menyembah Tuhan yang menciptakan batu itu, yang menciptakan langit dan bumi, dan juga dirimu." Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Ia tidak membalas dan hanya diam. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuatnya berpikir. Malam itu ia duduk menyendiri, lampu temaram. Ia mulai membuka terjemahan Al-Quran yang diberikan Muhammad. Ada satu surat Al-Quran yang membuat ia termenung dan bertanya, padahal hanya memuat 4 ayat yang sederhana, namun membuat ia sedikit guncang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung segala makhluk. Dia tidak beranak, dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Air matanya menetes. Ayat-ayat itu sederhana, tapi memiliki makna begitu dalam. Ini Tuhan yang selalu aku cari. Maha tersembunyi tapi nyata dalam jiwa dan logika. Beberapa hari kemudian ayahnya seorang pendeta datang kepadanya dan berkata, "Joseph, aku sudah bersyahadat." Joseph tidak terlalu terkejut dan hanya bisa terdiam. Ayahnya yang dulu ia kagumi menambah dilema perenungannya sebagai sosok yang sangat dihormati di kalangan gereja. Malam itu Joseph keluar rumah. Ia menatap langit Texas yang luas. Bintang bertaburan, dan hati kecilnya bergetar. Semakin dia merenungi tentang kehadiran Tuhan sejati dalam dirinya, maka semakin mengguncang jiwanya yang selalu bertempur. Namun apakah malam itu nuraninya bisa connect dengan perenungan panjangnya? Semakin lama ia renungi, ia pun menemukan akalnya menyatu dalam satu frekuensi dengan misbah batinnya, seakan ia merasa Tuhan sedang berbicara kepadanya lewat keheningan malam. Padahal satu pesan ayat tersebut hanya sederhana, namun memiliki makna filosofi ketuhanan yang mendalam, bahwa Tuhan tidak bisa disetarakan dengan ciptaannya manapun. Keesokan harinya, Joseph kembali ke rumah. Ia melihat ayahnya, dan Muhammad berdiri di ruang tamu. Tanpa banyak kata, ia menundukkan kepala dan berkata, "Bolehkah kalian menjadi saksiku?" Maka tanya ayahnya, "Saksi apa maksudmu?" "Untuk menyatakan keislamanku," jawab Joseph. Muhammad Abdurrahman dan ayah Joseph sempat dibuat terkejut dan takjub, karena mereka tidak menyangka sesuatu yang baru diucapkan oleh Joseph. "Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," bersamaan dengan tangis haru, dan Joseph langsung mendekap ke tubuh ayahnya, sekaligus memeluk Muhammad Abdurrahman, sebagai pelukan dan dekapan kebahagiaan yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata, tapi tangis yang baru pertama kali dirasakannya, seperti asing memanggil jiwanya, yang baru masuk ke dalam dunia yang damai dan tenang. Namun di awal perjalanannya menjadi seorang Muslim, ia menapakinya tidaklah mudah. Banyak yang menjauh, teman, rekan bisnis, bahkan sebagian keluarganya. Namun di balik semua itu ia berkata, "Memang aku kehilangan segalanya, tapi aku menemukan Allah dan bagiku itu lebih dari cukup." Ia pun perlahan mulai belajar membaca Al-Quran, belajar salat, dan memperdalam Islamnya. Dan saat itu pula kemampuan berdakwahnya, kini ia gunakan untuk menyebarkan pesan kedamaian, bukan untuk menyerang agama lain,
manusia mengenal tauhid yang sejati. Ia berbicara di masjid-masjid, kampus-kampus, bahkan gereja yang pernah digembalakannya. Dan dimanapun ia bicara, ia selalu berkata, "Saya tidak berpindah agama. Saya hanya kembali kepada jalan semua nabi, jalan tauhid, jalan cinta, juga jalan keselamatan." Sebuah kisah nyata yang mengingatkan kita tentang pencarian yang panjang dan jawaban yang datang lewat ketenangan jiwa, bahwa kebenaran tidak datang dengan paksaan, melainkan lewat cahaya yang menuntun jiwa, karena hidayah tak pernah salah alamat diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kisah ini diangkat dari perjalanan nyata seorang pastor Yosef Estes yang berganti namanya Yusuf Estes. Semoga menginspirasi kita semua untuk mencari kebenaran dengan hati, jiwa dan akal yang sehat, lapang dan terbuka. Semesta damai Allah bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin.